Yo, selamat siang teman-teman. Ya, saya Edwin ketemu lagi di acara weekend ini. Baru saja nih teman-teman. Ya, tadi di perjalanan dengar seorang motivator yang menyampaikan mengenai kesuksesan, yang sharing mengenai kesuksesan ya. Saya dengar di Klik Radio 11,9 FM ya, Surabaya. Jadi dia bilang bahwa kesuksesan itu dilihat dari prosesnya, fokus ke prosesnya, hasil mengikuti gitu ya. Nah, apakah memang seperti itu? Apakah itu memang benar? Nyatanya seperti ini, betul adanya demikian, ataukah itu hanyalah mitos belaka? Kita akan bedah ya pada siang hari ini. Siang ini sangat panas teman-teman. Jadi di Surabaya ini tanggal 28 ya, hari Minggu tanggal 28 Oktober 2023 ini cukup panas. Dan saya habis cari makan siang tadi, terus karena agak rame ya, padat, ya udah saya menepi dulu deh, agak jauh soalnya ke balik ke rumah itu agak jauh gitu ya. Nah lantas seperti apa tuh tadi pernyataan yang disampaikan oleh seorang motivator bahwa kalau mau sukses itu fokus pada prosesnya saja, nggak usah pada hasil, biar mengikuti hasil. Oke, nampaknya pernyataan ini sekilas nampak benar ya, sepertinya benar. Tapi apakah demikian? Nanti dulu. Kita hidup di zaman dimana segala sesuatunya itu dihitung. Kita hidup di masa, di era dimana segala sesuatu itu ditarget, dimana segala sesuatu itu ada indikator, ada parameternya. Maka kalau hanya proses pada proses tanpa merefer ke hasil, saya kira nonsens, tidak mungkin itu. Kalau kita hanya mengawang, oke, prosesnya seperti ini aja deh, nanti pasti begini, itu kita ngawang gitu ya, itu kita bayangin gitu ya, kita berimajinasi menggunakan data-data imajiner, sepertinya nanti sekian, sepertinya segitu. Padahal ada teori tentang predictive analysis gitu ya, tentang diagnostic analysis dan seterusnya ya, teorinya Gartner itu ya. Di situ dia bilang bahwa anything can be predicted. Jadi minimal kalau nggak bisa diprediksi itu estimasi, bisa diestimate, diperkirakan berdasarkan apa? Banyak ya, berdasarkan resource ya kan, sumber daya, berdasarkan prosesnya, operasionalnya, berdasarkan ketersediaan alokasi dan seterusnya. Jadi kalau kita hanya terfokus pada proses ya, tanpa melihat pada target yang perlu kita hasilkan, output kinerja, maka itu tidak bisa disebut dari hulu ke hilir teman-teman. Itu hanya antara hulu ke hilirnya. Padahal yang disebut kesuksesan itu, apakah itu yang sifatnya bisnis, apakah itu kesuksesan dalam hidup, apakah itu kesuksesan di dalam dunia spiritual, apakah itu kesuksesan dalam dunia sosial, semua ada caranya. Hanya saja ada orang yang tahu dan ada orang yang tidak tahu. Kalau dalam bahasanya James Gui, maka ketahuilah bahwa kita betul-betul tidak tahu, sehingga kita harus tahu. Dengan kita tahu, maka kita mengerti kemana kita harus menuju, bagaimana kita harus menuju, dan dengan apa kita harus menuju. Sampai di tempat tujuan, baru kita refleksi, baru kita evaluasi. Apakah tujuannya sudah seperti yang kita harapkan? Itulah fungsi dari evaluasi dan analisa hasil kinerja. Nah teman-teman, saya kira konsep-konsep dalam kesuksesan itu ada banyak sekali. Ada teori-teori banyak sekali yang menyampaikan tentang kesuksesan. Maka kalau saya bilang, dilihat dari mana dulu kesuksesan? Dilihat dari kesuksesan secara umum seseorang ya, dilihat dari
materi, misalkan dari bisnis atau dari karir dia. Kesuksesan itu tentu diukur dari apa yang dia miliki, value dia sebagai seorang profesional ya, gitu. Tapi kalau kita bicara secara sosial gitu ya, maka kita akan melihat dia atau seseorang itu sukses dari sudut pandang individual, dari sudut pandang personal gitu. Secara kepribadian dia seperti apa, karakternya bagaimana, secara sosial dia diterima nggak di tetangga-tetangga sebelah rumahnya, kan begitu. Dari sisi spiritual misalkan, apakah dia ini disiplin atau enggak dalam menjalankan ibadah, baik itu ibadah wajib, ibadah khusus, atau ibadah sosial dan ibadah personal ya, begitu kira-kira. Nah, ini menjadi salah satu parameter yang seharusnya ya kalau saya bilang harus dilihat gitu ya secara menyeluruh. Maka kesuksesan itu tidak bisa serta-merta kita ukur begitu saja. Ini seperti yang disampaikan motivator tadi, dia bilang bahwa kesuksesan itu dan proses, saya tidak setuju gitu ya. Kenapa? Karena hanya separuh gitu berarti yang dilihat gitu ya, tidak hulu ke hilir gitu ya. Tidak dari input output, kan input proses output. Nah sehingga kalau saya boleh katakan, oke, silahkan Anda memotivasi orang lain untuk mendorong mereka agar sukses gitu ya. Tapi harus kita ingat bahwa kesuksesan itu adalah subjektif. Pilihan menjadi sukses pun itu sifatnya sangat subjektif ya. Tergantung individu itu tergantung cara pandang, mindset dari individu-individu tersebut begitu. Nah, begitu ya teman-teman, saya kira ini menjadi semacam paradigma baru dalam kita melihat kondisi hari ini, karena memang tidak bisa kita mengacu pada satu teori saja, satu pandangan saja gitu ya, bahwa kesuksesan itu memang perlu kita ukur dari posisi kita sekarang gitu lah. Apakah kita sudah sukses atau belum, yang tahu siapa? Ya kita sendiri gitu ya. Kesuksesan itu kan ditunjang oleh harapan-harapan dan realita ya kan. Jadi ada realita dan harapan yang mana ini ada gapnya gitu. Dan gapnya ini sebetulnya yang perlu kita close kan, yang harus kita cover kan, begitu kan, yang harus kita kejar itu. Sehingga rasio dari harapan ke kenyataan inilah yang menjadi fokus kita kalau kita mau bilang sukses atau enggak sebenarnya itu. Nah teman-teman, saya bisa sampaikan bahwa untuk menjadi sukses seseorang perlu 5 hal. Ada 5 hal ya menurut saya dari pengalaman yang sudah saya jalani. 1, dia harus komitmen. Dengan komitmen maka dia akan kuat gitu ya, di medan perang seperti apapun. Dia mau perang di gunung, dia mau perang di bukit, dia mau perang di laut, dia mau perang di padang gurun gitu. Dia akan komitmen dan dia akan maju terus. Rugi, jatuh, bangun lagi, mengejar laba. Laba belum tercapai target, dia akan kejar lagi. Dia akan jalannya lebih kencang lagi. Dia akan berapi-api semangat dalam berbisnis, dalam berusaha, mengupayakan segala sesuatu dengan baik. Nah, itu dengan komitmen. Yang kedua adalah dengan membuat plan yang benar atau plan yang sangat relevan gitu ya. Mendekati kebenaran tentu susah, mendekati kesempurnaan juga susah, tetapi yang relevan saya kira ini bisa diusahakan ya, bisa diupayakan gitu. Relevan dengan keadaan sekarang, situasi yang serba digitized gitu, serba internet, serba terkoneksi dengan satu sama lain, serba sosmed, serba marketplace dan lain sebagainya. Ya saya kira ini multi channel, omni channel. Jadi relevansi antara plan dengan aktual harus kita kaji dan harus kita siapkan gitu ya. Jadi plan, kalau perlu kita bikin timelinenya. Berapa lama ini? Saya targetnya seperti ini. Dia di set di situ, target, rencana kerja,
Lalu daily work plan, saya kira penting. Jadi di plan. Nah setelah itu yang ketiga adalah dukungan atau support ya. Supportnya dari mana saja bisa. Support system istilah ya anak-anak sekarang ya, generasi muda sekarang ini bilang support system. Support system ya. Jadi harus ada dukungan dari orang-orang terdekat, harus ada dukungan secara moral, dukungan secara spiritual, dukungan secara finansial tentunya, material dan lain sebagainya. Ketika dia dukung ini bisa saling menyatu, berkolaborasi, maka bisa dipastikan bahwa jalan menuju kesuksesan itu semakin dekat. Gitu ya teman-teman ya. Lalu yang keempat adalah literasi mengenai standar. Jadi kita harus ngerti standar dari pekerjaan atau standar dari apa yang sedang kita usahakan, upayakan dalam rangka mencapai kesuksesan itu. Ada banyak sekali hari ini standar-standar. Wah, saya nggak punya waktu bro, bla bla bla. Oke, ada juga konsultan-konsultan yang bisa membantu Anda. Ada juga trainer-trainer yang bisa membantu Anda. Ada juga coach-coach yang bisa membantu Anda. Maka saya kira ini bisa dipakai, ini bisa dijadikan salah satu ya pertimbangan begitu, kawan-kawan. Jadi usaha yang Anda sedang kerjakan ini tetap lancar. Saya disubkonkan ya, melakukan kerjasama dengan para pakar yang bisa membantu Anda mencari mentor, mencari ya expert ya, advisor semacam itu. Dan yang kelima tentunya adalah doa ya. Doa ini bagaimanapun juga nih teman-teman akan sangat membantu. Minimal kita tersugesti bahwa kita tidak sendiri, bahwa Tuhan selalu berada di samping kita, Tuhan selalu berada bersama kita. Doa kita adalah salah satu cara agar apa yang kita cita-citakan itu melangit, agar apa yang kita cita-citakan ini juga membumi dan tentunya menjadi kenyataan. Saya kira itu, saya sendiri bukan motivator ya, hanya mencoba untuk menanggapi dari salah satu cara pandang motivator yang tadi saya dengar gitu ya. Jadi saya kira tidak hanya proses yang perlu kita fokuskan, tetapi seluruh rangkaian aktivitas itu perlu kita fokuskan, dari mulai menginisiasi, memulai, kemudian berproses hingga akhirnya menghasilkan sesuatu yang kita sebut kesuksesan itu. Jalan terjal pasti ada, tantangan pasti ada teman-teman, tetapi selama kita berkomitmen, selama kita fokus dan konsisten, selama kita memiliki leadership terhadap diri sendiri dan orang lain dengan baik dan tepat, maka saya kira jalan menuju kesuksesan akan semakin dekat. Menjadi sukses adalah hak Anda ya, seperti kata Andri Wangso, hak kita ini adalah sukses. Sehingga kita berhak untuk itu dan kita berhak untuk mengupayakan segala cara sepanjang itu dalam koridor etis, positif dan tentunya kreatif ya, sehingga kita bisa accelerate ya, mengakselerasi diri kita untuk mendapatkan kesuksesan itu lebih cepat. Oke. Saya rasa itu. Selamat berakhir pekan teman-teman semua, sukses selalu. Saya Nadiem dari Surabaya. Salam kesuksesan, salam kebajikan, bye bye.